Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah lewat online. Dan saya percaya kita semua ada dalam keadaan sehat dan baik-baik, karena Tuhan kita baik, karena Tuhan adalah gembala kita yang baik, maka takkan kekurangan kita. Amin. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi bahan renungan kita pada pagi hari ini saya ambil dari Amsal 15 ayatnya yang ke-15 dan 16, yang saya kasih judul Berbahagia karena takut akan Tuhan. Saya ulangi bahwa bahan renungan kita hari ini dari Amsal 15 ayat 15 dan ayat yang ke-16, dengan saya kasih judul Berbahagia karena takut Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita merendahkan hati kita dan mari kita menundukkan kepala. Bapak, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, atas segala kemurahan-Mu, anugerah-Mu dan hikmat-Mu, sehingga pagi yang indah ini Bapak, Tuhan memberi kami kesempatan, memperkenankan kami untuk bersekutu Tuhan walaupun lewat online, tapi hamba percaya seluruh jemaat-Mu sudah Engkau jamah semua hatinya, sudah Engkau kuduskan, sucikan hati, jiwa, pikiran, roh, jiwanya Tuhan. Sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, kami semua sudah berada di dalam kekudusan Tuhan dan siap untuk diberkati oleh kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bela firman-Mu, bela hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Maka semua jemaat-Mu yang mendengarkan, yang menyaksikan firman ini, maka benar-benar mereka diubahkan, dikuatkan, diteguhkan iman percayanya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah, kami siap untuk diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mempersingkat waktu, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Amsal 15 ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan firman Tuhan ini kepada kita semua. Sekali lagi, Amsal 15 ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Ayat 16, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan, daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Saya ulangi dari ayat 15, hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. 16, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan, daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Amin. Buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini datang kepada kita sungguh manis, sungguh indah, mengingatkan kita bagi hidup kita selama ini, saudara-saudara, bahwa hidup di dalam kesusahan, hidup di dalam penderitaan, hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam kesengsaraan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara, semuanya buruk, semuanya gagal, semuanya hancur lebur, tidak ada hasil, buruk semua saudara-saudara. Itulah sebabnya
Jangan kita membiarkan hidup ini susah. Jangan kita membiarkan hidup ini kepahitan. Jangan membiarkan hidup ini sengsara, saudara-saudara, karena masalah. Bapak-ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi orang yang gembira, dia akan selalu berpesta. Nah, itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat 15 ini sungguh menarik Bapak Ibu Saudara untuk kita renungkan. Jangan pernah kita membiarkan hidup kita ini susah. Karena kalau kita susah, apapun yang kita lakukan, kerjakan, semuanya hasilnya buruk. Tidak ada hasil, semuanya buruk. Tetapi orang yang suka gembira, artinya orang yang menjaga hatinya selalu gembira, maka dia akan selalu berpesta. Nah, berpesta di sini Bapak Ibu Saudara bukan berarti kita harus memotong lembu, bukan berarti kita harus memotong hewan untuk dipotong untuk berpesta pora, tidak. Berpesta, yang dimaksud berpesta di sini adalah kalau hati kita gembira, maka hati ini ada damai, maka hati ini ada sukacita, maka jiwa ini tentram, saudara-saudara. Kalau kita hati senantiasa gembira. Firman Tuhan semesta alam, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati gembira ini bukan hanya sebagai obat, saudara-saudara, tapi obat yang manjur. Bahkan saudara-saudara, kalau kita selalu gembira, kita akan awet-awet muda. Kita akan tetap begitu-begitu saja, saudara-saudara. Ada pasien saya, dulu berobat sama saya masih kecil, masih bayi. Sesudah berobat lagi sama saya, dia membawa anaknya sudah 2. Dia bilang, Pak Luther, dulu saya berobat waktu masih anak-anak. Pak Luther, dulu itu masih seperti sekarang ini. Artinya Pak Luther ini awet muda. Saya bilang, spontan saya bilang, haleluya, puji Tuhan. Saya tidak sadar lagi bahwa mereka itu adalah muslim. Tetapi spontan saya katakan, haleluya, puji Tuhan. Tuhan baik memelihara saya. Tapi mungkin juga itu benar. Tapi apapun itu Bapak Ibu Saudara, saya patut syukuri. Dengan usia saya sekarang hampir 70 tahun, saya masih diberi kesempatan Tuhan untuk berdiri menyampaikan firman Allah, termasuk pada hari ini di hadapan saudara saksikan. Bapak Ibu Saudara, hati gembira adalah obat yang manjur. Hati gembira membuat kita ada damai, ada sukacita, tenteram jiwa ini untuk menjalani hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Maka daripada itu, sekali lagi, jangan membiarkan hidupmu susah. Jangan membiarkan hidupmu dalam kepahitan. Jangan membiarkan hidupmu dalam kesusahan. Tapi latihlah dirimu untuk mencari Tuhan, karena kita tahu hanya di dalam Yesus saja kita tenang. Hanya di dalam Yesus saja ada keselamatan yang kekal. Di luar Yesus, kebinasaan. Itulah sebabnya sekali lagi, mari kita selalu gembira, selalu bersukacita. Maka ada damai, ada sukacita, dan kita akan selalu terpelihara
kita akan selalu sehat dan awet muda, saudara-saudara. Ini benar. Coba lihat orang-orang yang suka tegang terus, itu akan cepat sekali tua, karena selalu tegang dan stres. Tapi kalau orang selalu gembira, maka seluruh saraf-sarafnya akan rileks, saudara-saudara. Bapak ibu saudara, kita masuk ke dalam ayatnya yang ke-16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini datang kepada kita dengan lembut dan manis, memberitahukan kepada kita bahwa lebih baik memiliki harta sedikit tapi takut akan Tuhan daripada memiliki harta bertumpuk, harta banyak, tetapi semuanya disertai dengan kecemasan, semuanya disertai dengan kekhawatiran, semuanya dikuasai oleh ketakutan dan bahkan panik, saudara-saudara. Terlebih-lebih saat ini Bapak Ibu Saudara, kita tahu pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia, membuat seluruh manusia di muka bumi ini takut dan panik, saudara-saudara, oleh karena virus ini. Bapak Ibu Saudara, inilah firman Tuhan, bahwa lebih baik kita sedikit memiliki harta, tetapi kita takut, tetapi kita andalkan Tuhan, tetapi kita selalu melekat kepada Tuhan dan hanya mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini, daripada memiliki harta setumpuk, harta melimpah, tapi kita tidak tenang, kita tidak ada damai, tidak ada tentram jiwa ini, saudara. Jadi apalah gunanya harta, saudara-saudara, akan tinggal bersama dengan dunia, tetapi kasih Allah tetap untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya sekali lagi, mari kita senantiasa arahkan hidup kita, senantiasa mengoreksi, introspeksi diri kita. Apakah kita sudah hidup benar? Apakah kita sudah takut akan Tuhan? Apakah kita sudah melekat kepada Tuhan? Apakah kita sudah hidup ini hanya mengandalkan Tuhan? Seperti apa yang Rasul Paulus katakan, hidup ini untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Itulah sebabnya, sekali lagi saya mau katakan, mari kita introspeksi diri. Jangan membiarkan hidup ini susah, jangan biarkan hidup ini kepahitan, menderita. Tapi mari kita tuntun hidup ini oleh Roh Kudus Allah. Kita undang untuk memenuhi setiap hidup kita, untuk menuntun kita, untuk mengarahkan kita kepada hidup yang benar. Karena kebenaran hidup yang kita peroleh dari Tuhan, saudara-saudara. Kebenaran hidup itulah yang menuntun kita kepada kekudusan hidup ini. Yang sering saya sampaikan dan akan terus saya sampaikan, karena ini penting. Ini menyangkut keselamatan kita. Jadi kebenaran hidup yang kita peroleh daripada Tuhan oleh Roh Kudus Allah, yang menuntun kita kepada kekudusan hidup, dan kekudusan hidup itu, saudara, membawa kita masuk ke dalam Firdaus, ke dalam surga, ketemu dengan Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya kita hidup ini terus dan terus mengandalkan Tuhan saja. Karena kita tahu kita adalah manusia yang lemah. Kita adalah manusia yang rapuh, tidak mampu dan tidak sanggup berbuat apa-apa tanpa penyertaan Tuhan. Itulah sebabnya sekali lagi saya sampaikan, terus andalkan Tuhan Yesus saja dalam hidupmu, maka mukjizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apalah artinya kata firman Tuhan, memiliki harta berlimpah, tapi nyawa kita tidak selamat, tidak tenang, tidak ada damai, bahkan tidak ada keselamatan, saudara-saudara. Karena kita hanya sibuk, kita hanya sibuk memikirkan harta kita, bagaimana dan bagaimana.
kalau dirampas, kalau diambil orang. Apalagi saat sekarang ini saudara-saudara, dunia sungguh sangat mencekam. Banyak orang yang putus kerja, dirumahkan. Di lain pihak saudara-saudara juga dituntut harus makan, harus hidup. Bagaimana mau makan? Dia keluar rumah saja takut saudara-saudara. Ini yang mencekam saudara-saudara. Ini yang membuat mereka nekat. Sampai semboyan di luar sana sungguh banyak beredar. Bahwa lebih baik kami mati berdarah daripada mati kelaparan. Daripada anak istri mati di rumah karena kelaparan, lebih baik kami mati berdarah. Inilah juga dasar. Kalau kita kaitkan dengan firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa apalah artinya harta saudara-saudara. Dan itulah yang membuat orang-orang yang melimpah hartanya membuat mereka tidak tenang. Bahkan malah jadi cemas, jadi khawatir, takut, panik. Kalau dirampas, kalau dirampok mereka-mereka yang sudah nekat, yang sudah kelaparan, yang sudah menderita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca pembacaan kita ini, firman Tuhan yang kita baca ini saudara-saudara, ada dua hal yang kita dapat petik. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, adalah jangan membiarkan hidup kita menderita. Jangan membiarkan hidup kita ini susah. Jangan membiarkan hidup kita kepahitan. Tapi marilah kita saudara-saudara menanggalkan hidup lama kita dan mencari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Kita harus meninggalkan saudara-saudara kepahitan, kita harus meninggalkan kesusahan kita. Kita harus meninggalkan penderitaan kita dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan cara takut dengan Tuhan. Maka kita akan memperoleh damai sejahtera sukacita. Kita akan memperoleh ketenangan jiwa saudara-saudara, ketentraman jiwa untuk menjalani hidup ini. Apabila kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Itulah sebabnya sekali lagi bahwa inilah yang kita peroleh, yang pertama kita peroleh. Jangan biarkan hidup kita susah dan menderita. Tapi arahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus. Bukalah hatimu lebar-lebar menerima Roh Kudus Allah, memenuhi hidupmu, menuntun hidupmu kepada kebenaran hidup. Maka kebenaran hidup itu menuntun hidupmu kepada kekudusan hidup, karena kita semua tahu hanya orang kudus yang bisa masuk surga. Hanya orang yang tidak bernoda dan tidak bercela yang masuk surga. Jadi patut kita bersyukur saudara-saudara yang dikasihi Tuhan atas kemurahan Tuhan, asal kasih setua Tuhan, oleh hikmat Tuhan, oleh rahmat Tuhan, sehingga hidup kita dibenarkan, hidup kita dimerdekakan di atas kayu salib dari belenggu dosa saudara-saudara, sehingga hidup kita menjadi benar. Kebenaran menuntun kita kepada kekudusan, dan kekudusan itu membawa kita masuk surga, ketemu dengan Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu yang kita peroleh. Itu jangan membiarkan diri kita susah, tetapi mari kita arahkan hidup kita kepada Yesus saja. Karena kita tahu bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan yang sanggup menolong kita, yang sanggup membela kita, yang sanggup menopang kita dan memberkati kita. Di luar sana tidak ada saudara. Di luar sana tidak ada yang sanggup menolong, apalagi menyelamatkan saudara dan saya. Hanya Yesus. Firman Tuhan katakan, di kolong langit, di muka bumi tidak ada nama yang berkuasa menyelamatkan manusia, hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus saudara-saudara yang sanggup menyelamatkan saudara dan saya. Itulah sebabnya kita harus mencari Dia.
Kita harus takut dalam Tuhan Yesus. Dan kita harus andalkan Dia, dan kita harus melekatkan hidup ini hanya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Matius 28 ayat 9 jelas mengatakan bahwa segala kuasa di sorga dan segala kuasa di bumi telah diberikan kepadaku, kata Tuhan Yesus. Jadi segala kuasa di sorga, segala kuasa di bumi. Yesus yang berkuasa, tidak ada lain. Jadi saudara dan saya tidak salah pilih untuk menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Amin. Bersyukurlah dan bersyukurlah karena kita manusia yang dipilih dan yang sudah ditetapkan menjadi anak-anak Allah. Amin. Terus yang kedua yang kita peroleh Bapak Ibu Saudara, ternyata banyaknya harta tidak memberi jaminan ketenangan. Banyaknya harta benda yang kita kumpul tidak memberi jaminan ketentraman hidup jiwa ini, saudara. Karena apa? Karena disertai kecemasan. Karena disertai kekhawatiran. Karena disertai ketakutan, bahkan panik. Bagaimana kalau harta saya ini dirampas oleh orang-orang yang sekarang sudah menderita, tidak bisa makan oleh karena virus corona. Itu bukti bahwa harta benda saudara-saudara tidak akan memberi jaminan tentang ketenangan jiwa, ketentraman jiwa untuk menjalani hidup ini, saudara. Tidak. Yang memberikan ketenangan jiwa, yang memberikan kedamaian, kesejahteraan, hanya oleh karena takut dengan Tuhan Yesus. Hanya oleh mengandalkan Yesus. Hanya oleh karena kita melekatkan hidup kita menunggal dengan Yesus, sehingga hidup kita benar-benar menjadi sama seperti Kristus. Itu yang Tuhan mau. Karena kita ini dari semula kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kita hidup ini, saudara-saudara, standar hidup kita adalah Kristus. Karakter hidup kita adalah karakternya Yesus yang ada dalam kita. Sehingga dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara, sungguh menjadi suratan Kristus yang terbuka. Orang membaca, orang melihat dari tingkah laku kita, dari tutur bahasa kita, dari penampilan kita, dari kerendahan hati kita, yang penuh kasih mesra, kasih setia. Itulah yang harus kita tampilkan, itulah yang harus kita pancarkan dari hidup kita sebagai pengikut Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah 2 poin yang kita peroleh dari renungan kita pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tanggalkan hidup lama kita. Makanya lagu ini, Bapak Ibu Saudara, saya sangat-sangat diberkati lagu ini. Tanggalkan semua hidup lama, ajarlah daku mengerti apa yang Yesus kehendaki dari setiamu sampai mati. Roh Kudus, tuntun daku, Roh Kudus, tanggalkan semua hidup lama, ajarlah daku mengerti apa yang Yesus kehendaki dari setiamu sampai mati. Saudara-saudara, mari kita tanggalkan hidup kita yang susah. Mari kita tinggalkan hidup yang menderita, yang penuh dengan kepahitan. Itu tinggalkan Tuhan. Saudara, tinggalkan semua itu. Lepaskan pengampunan dan berkati orang-orang yang menyakitimu, yang melukai hatimu sehingga engkau terluka.
lepaskan pengampunan, dan berkati mereka, maka engkau akan dipulihkan. Haleluya. Kita baca yang terakhir, Yohanes 14. Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Ya, Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Yohanes 14 ayatnya yang ke-27, firman Tuhan. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin buat firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu baiknya Allah kita, begitu mengasihi kita, saudara-saudara. Jadi tidak perlu ada lagi yang membuat kita hati susah. Tidak ada lagi yang perlu membuat hati kita gelisah. Tidak ada lagi perlu membuat hati kita ini kepahitan atau kesusahan, saudara-saudara. Karena damai sejahtera Allah sudah ditinggalkan bagi kita. Bahkan damai sejahtera Allah sudah diberikan kepada kita dan kita sudah terima. Maka ayat terakhir daripada itu Yesus katakan, janganlah gelisah hatimu, janganlah gentar hatimu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Semuanya sudah kuberikan bagimu. Amin. Tuhan sudah memberikan kita damai sejahteranya dan kita sudah terima. Itulah sebabnya Yesus katakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu lagi, karena semuanya sudah kuberikan kepadamu. Amin. Buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua diberkati hari ini. Baik, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah membaca dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Maka biarlah firman-Mu ini boleh terpatri di dalam loh hati kami yang paling dalam, dan menjadi kekuatan yang menjadi rema bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Pulanglah saudara membawa semua berkat Tuhan ini. Kasih Allah Bapa kita dari sorga, di dalam anaknya Yesus Kristus dan persekutuannya yang rohnya yang kudus, menyertai saudara dan saya, mulai hari ini sampai selama-lamanya Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.